Halo, selamat datang. Pernah nggak sih lihat anak atau mungkin keponakan kita harus pakai satu buku pelajaran berdua di kelas? Kayaknya pemandangan biasa ya, tapi pernah kepikiran nggak, kenapa sih harus begitu? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sistem di baliknya. Kenapa siswa di sekolah negeri itu sering banget harus berbagi buku? Pertanyaan ini mungkin sering lewat di pikiran kita. Jawabannya ternyata ada di sebuah sistem pendanaan pemerintah yang ya lumayan kompleks. Yuk, kita mulai telusuri dari mana uang untuk buku-buku ini sebenarnya datang. Oke, jadi akar masalahnya itu ada di satu aturan utama dari pemerintah. Semuanya ini berpusat pada sebuah dana yang namanya BOSP. Jadi gini, BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, bayangin aja ini kayak uang jajan tahunan dari pemerintah buat sekolah. Dana inilah yang dipakai buat membiayai semua kebutuhan operasional sekolah, mulai dari bayar listrik, beli alat tulis, sampai yang paling krusial buat kita bahas hari ini, beli buku pelajaran. Nah, ini dia nih bagian kuncinya. Dari semua uang jajan tahunan itu, sekolah cuma boleh pakai maksimal 10%-nya aja buat belanja buku teks. Bukan 20, bukan 30, tapi cuma 10%. Kebayangkan, ketat banget aturannya. Aturan 10% ini mungkin di atas kertas kedengarannya masuk akal ya. Tapi gimana jadinya kalau aturan ini diterapkan di sekolah yang muridnya ratusan? Yuk kita lihat dampak nyatanya bareng-bareng. Biar gampang pahamnya, kita langsung aja bedah studi kasusnya. Anggap aja ada sekolah fiktif, namanya SD Negeri Awan. Sekarang kita coba intip sedikit pembukuan mereka. SD Negeri Awan ini setiap tahunnya dapat dana bospel lebih dari 375 juta rupiah. Kedengarannya besar kan? Tapi ingat aturan 10% tadi. Artinya anggaran buat beli buku selama setahun penuh itu cuma 37,5 juta rupiah. Cukup nggak ya kira-kira? Oke, tahun ini sekolah memprioritaskan buku untuk anak kelas 3, yang jumlahnya ada 84 anak. Kebutuhannya? Satu set buku lengkap per anak, yang harganya ternyata lebih dari 1 juta rupiah. Kalau kita kalikan dengan jumlah semua siswanya, total biaya yang dibutuhkan itu melonjak sampai lebih dari 85 juta rupiah. Nah, disinilah masalahnya kelihatan jelas banget. Anggaran yang boleh dipakai cuma 37,5 juta, sementara kebutuhannya 85 juta. Artinya, ada selisih, ada lubang besar lebih dari 47 juta rupiah antara dana yang ada dan kebutuhan nyata di lapangan. Terus, dengan kekurangan dana sebesar ini, sekolah bisa apa? Gimana caranya mereka menyediakan buku untuk 84 siswa dengan anggaran yang bahkan nggak cukup buat setengahnya? Ya, mau nggak mau, satu-satunya jalan keluar biar anggarannya nggak jebol adalah dengan membeli buku hanya untuk separuh siswa, yaitu 42 anak. Hasilnya, yaitu tadi, waktu belajar di kelas, 2 orang siswa terpaksa harus berbagi satu buku yang sama. Dan penting banget buat kita ingat, cerita SD Negeri Awan ini bukan cuma terjadi di satu sekolah aja. Ini adalah potret realitas yang dihadapi oleh ribuan sekolah lain di seluruh Indonesia. Coba deh kita lihat contoh kedua, SD Negeri Laut. Polanya sama persis. Anggaran mereka cuma 12 jutaan, sementara kebutuhan realnya 28 juta lebih. Lagi-lagi dananya kurang dari separuh yang dibutuhkan. Nah, dari dua sekolah ini, rangkumannya jadi jelas banget ya. Aturan 10% ini membuat anggaran buku jadi jauh di bawah kebutuhan sebenarnya. Jadi kalau tiap tahun anggarannya selalu kurang, gimana dong cara sekolah bertahan? Apa strategi mereka biar murid-muridnya tetap punya buku buat belajar? Strategi utamanya adalah dengan mengubah status buku. Jadi, buku yang dibeli pakai dana BOSP itu nggak jadi hak milik siswa. Buku-buku itu dicatat sebagai aset atau inventaris sekolah, sama seperti meja dan kursi. Siswa cuma meminjamnya selama setahun, terus wajib dikembalikan biar bisa dipakai lagi sama adik kelasnya. Tentunya, ada solusi lain yang sering jadi andalan, yaitu inisiatif dari orang tua. Buat orang tua yang mampu, mereka bisa aja beli buku sendiri untuk anaknya. Tapi solusi ini juga bisa menciptakan kesenjangan kan? Jadinya ada siswa yang punya buku pribadi dan ada siswa yang harus tetap berbagi. Setelah kita memahami semua ini, mulai dari aturan 10% sampai strategi buku inventaris, kita jadi punya gambaran yang jauh lebih utuh tentang salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan kita. Nah, sumber materi kita menutup penjelasannya dengan sebuah ajakan yang optimis. Mari kita majukan pendidikan dengan berpikir positif. Ini bukan berarti kita tutup mata sama masalahnya ya, tapi justru mencari jalan keluar bersama dengan semangat yang membangun. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan bersama. Setelah melihat sistem ini bekerja, kira-kira peran apa yang bisa kita mainkan? Mungkin sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat, atau bahkan sebagai calon pembuat kebijakan.
Bagaimana kita semua bisa bekerja sama untuk memastikan setiap anak di Indonesia punya akses yang layak ke sumber ilmu utama mereka, yaitu buku pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.